Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati, ditulis oleh Oh Soo Hyang. Saat ini kita masuk ke bab 4, yaitu ada cara untuk memberi kesan baik di pikiran orang lain. Kita lanjut ke bukunya, ini adalah bagian ke-27-nya. Saya tertarik dengan orang yang mirip dengan saya. Hukum kesamaan, the law of similarity. Lanjut ke bukunya, bismillahirrahmanirrahim. Ada seseorang yang dikenal sebagai Ratu Asuransi. Awalnya orang tersebut adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pengalaman sosial. Namun ketika suaminya kehilangan pekerjaan, ia mulai mencari nafkah dan bekerja sebagai agen asuransi. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil melampaui agen asuransi terkenal dan menempati peringkat pertama dalam penjualan secara nasional. Saya bertanya-tanya, apakah ia memiliki rahasia khusus dalam berkomunikasi? Jadi, saya bertanya langsung kepadanya. Sang Ratu Asuransi menjawab seperti ini. Apakah Anda memiliki rahasia khusus dalam sebuah percakapan dalam penjualan? Sepertinya Anda memiliki kemampuan untuk membuat semua calon nasabah tidak bisa menolak permintaan Anda. Tidak, saya tidak punya cara khusus untuk berbicara. Sebenarnya, saya suka bertemu dengan orang banyak. Jadi, saya memiliki bakat untuk memimpin sebuah percakapan tanpa tekanan. Rahasia yang diberikannya juga sederhana. Apa yang Anda katakan ketika menyukai orang lain? Anda pasti bilang, ternyata kita sama ya. Jika Anda ingin disukai oleh pelanggan pertama Anda, praktikkan secara terbalik. Artinya, Anda cukup mengatakan bahwa mereka mirip dengan Anda, maka mereka akan mulai menyukai Anda. Dalam psikologi, rahasia percakapan untuk penjualan disebut dengan hukum kesamaan atau the law of similarity. Artinya, kita menemukan kesamaan dengan lawan bicara dan menggunakannya untuk meningkatkan keramahan dan rasa sukanya kepada kita. Seperti pepatah, Yo Yo Sang John atau Birds of the same feather flock together, yang artinya wajar bagi orang-orang yang mirip dan memiliki minat yang sama untuk saling menyukai, karena semua orang akan tertarik dengan orang lain yang mirip dengan mereka. Ketika bertemu prospek, hal pertama yang dilakukan sang Ratu Asuransi adalah berbicara tentang minat mereka. Setelah itu, ia melanjutkan percakapan tentang hal-hal yang mirip dengan minat mereka. Misalnya sesuatu seperti ini. Prospek, kemarin saya mendaki gunung sehingga hari ini tubuh saya terasa sehat dan segar. Penjualnya berkata, apakah Anda suka mendaki? Saya juga sering mendaki, setiap kali punya waktu luang saya selalu mendaki gunung. Pantas Anda terlihat sehat. Mungkin karena sering mendaki ya. Anda terlihat lebih energik dan jauh lebih muda dari usia Anda yang sebenarnya. Prospeknya menjawab, oh ya, saya senang kalau terlihat jauh lebih muda. Sepertinya obrolan kita nyambung ya. Apakah karena kita sama-sama suka mendaki? Agen asuransinya menjawab, iya, saya juga merasa begitu. Percakapan yang memiliki titik temu seperti di atas sangat efektif untuk membuka hati orang lain. Seorang psikolog bernama Evans melakukan eksperimen dengan beberapa agen asuransi. Salah satu agen asuransi diminta untuk memakai pakaian dan memiliki gerak tubuh yang sama dengan calon nasabah. Dan satunya lagi diminta untuk memakai pakaian dan memiliki gerak tubuh yang berbeda dari si calon nasabah. Setelah itu, masing-masing dari mereka melakukan penjualan. Hasilnya sangat berbeda.
tingkat penyelesaian kontrak dengan subjek yang berperilaku sama dengan calon nasabah ternyata lebih tinggi. Ada juga orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan saat pertama kali mereka bertemu. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kesamaan. Semakin banyak kesamaan yang kita miliki, seperti topik, minat, kota asal, universitas, tempat tinggal, olahraga atau makanan favorit, usia, pekerjaan, serta perilaku yang tidak disukai, semakin kita dapat membicarakannya dengan lancar. Jika ingin melakukan percakapan positif dengan seseorang yang baru pertama kali kita temui, cobalah untuk menemukan kesamaan dalam topik makanan. Makanan favorit kamu apa? Aku suka sup kimchi. Oh begitu, aku juga suka sup kimchi. Aku tahu restoran yang menjual sup kimchi yang enak. Kapan-kapan kita pergi ke sana bareng yuk. Permasalahan akan terjadi ketika kita tidak dapat menemukan suatu kesamaan. Jika demikian, lebih baik kita menyesuaikan diri dengan kepentingan orang lain. Kita tidak bisa memaksa untuk memiliki kampung halaman, pekerjaan, atau sekolah yang sama dengan orang lain. Namun, kita bisa beradaptasi dengan cepat jika menyangkut hobi. Jika Anda tidak tertarik pada golf, tetapi lawan bicara Anda adalah penggemar golf, tunjukkan minat Anda pada golf. Saya ingin mencoba bermain golf. Bagaimana sih cara memulainya? Wah, saya senang kalau Anda berminat untuk bermain golf. Jika mau, saya bisa mengajari Anda bermain golf. Dalam kehidupan sehari-hari atau bisnis, percakapan dengan orang lain bisa terjadi karena kita telah menemukan kesamaan. Di sisi lain, ada kasus ketika orang lain terus berbicara dan meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan di antara kedua pihak. Faktanya, sebagian besar kesalahpahaman yang terjadi dalam percakapan muncul karena tidak menemukan kesamaan. Lanjut 28. Berikan label positif ketimbang label negatif. Efek pelabelan. Kamu kan memang seperti itu. Kamu selalu saja melakukan sesuatu yang salah. Kamu selalu mengabaikan orang lain. Kamu selalu mengabaikan orang lain. Terkadang sangat mudah untuk menentukan suka atau tidak suka kepada seseorang. Pada tahap awal suatu hubungan, jika lawan bicara kita berperilaku tidak pantas atau melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, kita akan melabelinya sebagai orang yang tidak menyenangkan. Kemudian, ketika bertemu lagi dengan orang tersebut, kita diingatkan tentang gambaran negatif yang sudah tersimpan di kepala kita. Namun, kita tidak tahu apakah orang tersebut masih suka mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Hal ini bisa terjadi karena kita tidak tahu bagaimana cara mengubah orang lain. Jika kita tidak bisa menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain, alur percakapan dengan mereka pasti akan berlangsung dengan tidak lancar. Di kampus, ada 3 mahasiswa yang terlambat masuk kelas. Setelah ia terlambat 3 kali, teman-temannya jadi punya kesan negatif terhadap tentang mahasiswa tersebut. Ia sangat tidak tahu diri, yang lain saja tidak pernah terlambat. Teman-temannya jadi tidak bisa berkomunikasi baik dengan mahasiswa tersebut. Ketika berdiskusi kelompok untuk membuat presentasi, mereka otomatis mengesampingkannya terlebih dulu. Namun, ia ingin melakukan presentasi karena tertarik dengan kontennya. Begitu seorang mahasiswa lain mendengarnya, akan keluar kata-kata ini tanpa disadari. Kamu selalu datang terlambat, jadi lebih baik jangan kamu yang presentasi. Mendengar perkataan itu, si mahasiswa menjadi marah.
Ia merasa kecewa kepada teman-temannya. Ia bercerita bahwa 3 hari itu ia terlambat masuk kelas karena harus bekerja di tempat kerjanya yang baru. Mendengar pengakuannya, teman-temannya menjadi tidak enak hati. Saya telah berulang kali menekankan kepada para anak-anak didik saya untuk tidak berprasangka. Begitu juga dalam berkomunikasi, janganlah berprasangka buruk karena hal ini dapat memutuskan tali komunikasi. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak mudah untuk tidak berprasangka. Kita harus melihat bagaimana menghilangkan prasangka dari sudut pandang psikologis. Ketika prasangka tentang seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan kita tiba-tiba muncul, bagaimana kita bisa memblokirnya dan berkomunikasi dengannya agar hubungan membaik? Cara mudah untuk mengetahuinya adalah dengan efek pelabelan. Dalam psikologi, hal ini mengacu pada fenomena ketika perilaku diinduksi dengan mendefinisikan lawan secara positif. Kata label berasal dari label yang melekat pada pakaian dan suatu produk. Hal ini mengacu pada label nama yang menjelaskan produk, cara menggunakan, bahan, dan peringatan. Perusahaan yang menjual produk pada umumnya menulis hal-hal yang dapat membuat pelanggan tertarik. Pelanggan yang kelihatannya akan dengan mudah membuka dompetnya untuk membeli produk tersebut. Pelanggan yang melihatnya akan dengan mudah membuka dompetnya untuk membeli produk tersebut. Faktanya, psikolog R.L. Miller, Philip Brickman, dan Diana Bolin menunjukkan efek pelabelan ini dalam studi bersama. Dalam eksperimen tersebut, ketika saya memberikan kata-kata positif kepada siswa yang membuang sampah, mereka mulai menahan diri untuk tidak membuang sampah. Kalian ini anak-anak yang cinta kebersihan. Saat berbicara dengan seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan Anda, segera munculkan efek pelabelan sebelum prasangka negatif menguasai Anda. Dengan demikian, tidak ada lagi kesalahpahaman. Sebagai contoh, saya memberikan label positif kepada mahasiswa yang berbicara tidak sopan kepada saya. Hal ini akan memudahkan saya untuk berkomunikasi dengannya di masa depan. Kamu anak yang baik. Mungkin kamu sedang mengalami tekanan sehingga suasana hatimu sedang kurang baik. Selanjutnya 29. Setiap orang mempunyai sisi tersembunyi. Indikator isu sensitif. Naga adalah hewan murni. Jika ditangani dengan tepat, Anda bisa menungganginya. Namun, Anda tidak boleh menyentuh sisik di dekat lehernya. Sang naga pasti akan membunuh siapa saja yang menyentuhnya. Begitu pula seorang raja juga memiliki titik sensitif yang tidak boleh disentuh. Kalimat di atas merupakan kutipan perkataan Han Fei Jia. Ia mengibaratkan raja dengan naga untuk memperingatkan agar tidak menyinggung sisi sensitif sang raja. Hal ini tidak hanya berlaku buat raja, tetapi bagi siapa saja yang memiliki sisi sensitif dalam dirinya. Tidak ada seorang pun yang suka ketika isu sensitifnya disinggung. Ada seseorang yang lulus dari jurusan hukum di universitas terkenal dan lulus ujian sebagai pengacara. Tujuannya adalah untuk menjadi hakim di usia 30-an. Dengan bantuan teman, saya pun akhirnya bisa berbincang dengannya. Ia tampaknya baik-baik saja. Ternyata memiliki sebuah sisi sensitif yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Saya tumbuh dalam keluarga yang sangat miskin.
Ayah saya adalah seorang buruh harian dan ibu bekerja di dapur sebuah restoran. Ketika masih kecil, saya malu dengan keadaan orang tua saya. Namun sekarang, saya menghormati dan mencintai mereka berdua. Namun, trauma masa kecil itu masih menghantui saya hingga sekarang. Ketika ada yang membicarakan tentang orang tua saya, jantung saya berdebar kencang. Saya memahaminya karena saya sendiri juga punya isu sensitif. Selain sebagai dosen populer, saya juga dikenal sebagai seorang penyiar dan pembawa acara. Saya juga menghasilkan ratusan juta won setiap tahunnya. Tetapi saya masih memiliki perasaan rendah diri di sudut hati saya. Saat berbicara dengan para trainer, muka saya pun memerah. Sebagai dosen yang mencari nafkah dengan berbicara, pengalaman sebagai penyiar juga diakui sebagai kualifikasi tertentu. Saat bekerja sebagai trainer di bidang komunikasi, saya menyebutkan bahwa saya pernah menjadi penyiar. Karena hal itu membuat saya mendapatkan pengakuan. Sekarang saya sudah cukup terkenal sehingga tidak perlu menyebutkan tentang profesi penyiar saya. Dan sekarang saya menghindari kata penyiar dalam percakapan. Beberapa orang secara terbuka mengungkapkan isu sensitif mereka tanpa ragu. Orang-orang itu dianggap sebagai orang-orang yang terbuka. Namun, tidak semua orang dapat sepenuhnya terlepas dari traumanya, dan pada umumnya mereka menjadi lebih sensitif. Jadi, bukanlah hal yang bijak untuk menyentil isu sensitif satu sama lain. Karena tidak semua orang bisa menghapus traumanya dengan mudah. Oleh karena itu, jika kita secara tidak sengaja menyentil hal yang meresahkan lawan bicara, lebih baik jangan dilanjutkan. Dengan begitu, kita bisa memimpin percakapan dengan lancar tanpa menimbulkan kesalahpahaman dengan lawan bicara. Saat melakukan suatu percakapan, kita perlu mengenali isu sensitif yang meresahkan lawan bicara kita dengan mengacu pada 7 indikator isu sensitif berikut ini. Sebisa mungkin, kita bisa menghindari luka batin yang dirasakan lawan bicara kita. 1. Saat bereaksi, lambat terhadap kata-kata tertentu. Jawaban "oh", atau "begitu ya?" merupakan salah satu reaksi lambat ketika mendengar pertanyaan yang berat. 2. Saat menirukan kata-kata seperti burung beo, misalnya dengan terus mengulangi kata-kata seperti "berat ya?", "berat itu adalah titik-titik". 3. Saat memberikan jawaban yang tidak nyambung, menjawab dengan pelin-pelan, misalnya berbicara tentang berat badan, saya jadi ingat Kim Ah Jung. 4. Saat tersenyum pahit, tiba-tiba diam dan tidak berbicara. 5. Mengubah topik atau membuat lelucon. Misalnya tiba-tiba mengubah topik seperti ini. Ngomong-ngomong, saya membaca koran hari ini tentang bintang iklan itu. 6. Berpura-pura tidak mendengar atau gelisah. Tubuh menjadi tegang karena gelisah dan salah tingkah. 7. Diam sejenak sebelum mencoba mengatakan sesuatu. Sebelum mengatakan sesuatu, si lawan bicara menarik napas seolah untuk menjernihkan pikiran. Lanjut 30. Saya memberinya nasihat, tetapi mengapa ia kesal? Efek ilusi kepercayaan diri. Kata orang, madu bagus untuk luka, tetapi aku membencinya karena rasa sakit yang ditimbulkan ketika dioleskan ke luka.
Aku juga tidak tahan mendengar nasihat yang jujur dari orang-orang, sama seperti aku membenci cahaya silau yang membuat mataku meradang. Itu adalah cuplikan dari cerita Plutarchus Hero Exhibition. Tidak peduli seberapa besar manfaatnya madu bagi luka atau cahaya bagi mata, bila nasihat tersebut menyakiti orang yang mendengarnya, orang tersebut akan membencinya. Orang yang memberi nasihat pada umumnya bermaksud baik, tetapi tanpa disadari dapat menyebabkan sakit hati pada orang lain. Banyak orang yang mengabaikan hal ini, khususnya mereka yang memiliki hubungan dekat, dan hal ini bisa membuat frustasi. Kesalahan ini juga terjadi di antara orang tua, anak, teman, dan pasangan. Suatu hari, ada seorang mahasiswa yang meminta saran kepada saya. Saya pernah memberikan saran kepada teman yang sudah saya kenal sejak SD, tetapi ia malah marah kepada saya. Apa saya telah melakukan sesuatu yang salah? Memangnya kamu memberikan saran apa? Saya menyuruhnya untuk menurunkan berat badan. Saya pikir itu tidak sehat karena ia gemuk sekali. Saya pun mencoba untuk menunjukkan permasalahannya. Niat kamu memang baik dengan memberikan nasihat seperti itu, tetapi pada akhirnya malah menyakiti perasaan orang lain. Apakah perlu menasihati teman kamu seperti itu? Hal terbaik adalah memberikan nasihat dengan cara sebisa mungkin tidak merendahkan harga diri orang lain. Memang sulit untuk memberikan nasihat jika kita secara tidak sengaja menunjukkan kelemahan dan kekurangan dari lawan bicara, serta memberikan kesan superioritas. Lawan bicara kita akan merasa sakit hati dan terluka. Ada sebuah kutipan dari buku The Analects yang berbunyi demikian. Jika Anda terlalu sering memperlakukan seorang raja layaknya seorang hamba, Anda akan dipermalukan. Jika Anda terlalu sering memberikan nasihat kepada teman, Anda akan menjadi terasing satu sama lain. Artinya, jangan terlalu sering memberi nasihat. Di dalam buku The Analects, juga ketika Zigong bertanya bagaimana caranya berteman yang baik, ada bagian di mana Confucius menjawab, bicaralah dengan tulus dan bawa mereka ke arah yang benar. Namun, jika ia tidak mendengarkan, hentikan segera dan jangan mempermalukan diri sendiri. Dari kalimat tersebut, kita dapat melihat betapa sulitnya untuk memberikan nasihat. Ketika kita merasa seperti cerobong asap saat memberi nasihat, kita harus bersabar. Namun, jika harus memberikan nasihat kepada orang lain, yang terbaik adalah jangan menasihatinya terlalu banyak dan segera berhenti jika orang itu tidak menanggapi. Saya memang seorang ahli di bidang komunikasi, tetapi ada banyak orang yang datang untuk meminta nasihat. Mereka tidak hanya bertanya tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, tetapi juga meminta sedikit nasihat tentang bagaimana berperilaku dan berhubungan dengan orang lain. Mereka memperlakukan saya seperti seorang dokter dan mengharapkan saran langsung, layaknya resep yang cespleng. Namun, jika saya memberikan nasihat langsung sesuai dengan yang mereka harapkan, pasti tidak akan mudah. Oleh karena itu, saya menggunakan trik saya sendiri. Saya juga tidak terlalu paham. Mungkin ini karena saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk meneliti dan memberi kuliah tentang cara berkomunikasi daripada Anda. Saya juga tidak terlalu paham. Sebagai seorang ahli tentang cara berkomunikasi, saya hanya belajar sedikit demi sedikit tentang kehidupan dan hubungan manusia.
Jika saya merendah seperti itu, klien saya akan merasa senang. Selain itu, saya juga merasa lega karena tidak perlu menunjukkan kesan superioritas. Dengan cara seperti ini, tidak peduli apa yang saya katakan, orang lain tidak akan merasa sakit hati dan merasa nyaman untuk menerima nasihat kita. Dalam hal ini, saya tidak boleh memberikan nasihat dengan tergesa-gesa. Kita tidak boleh lupa kalau mereka memiliki keinginan psikologis untuk dipuji karena kelebihannya. Berdasarkan hal ini, ada 4 tips untuk memberikan nasihat yang efektif. 1. Jaga privasi jika memungkinkan. Jika memberikan nasihat di depan orang banyak, orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Jadi lebih baik berikan nasihat secara pribadi. 2. Jangan memberikan nasihat jika orang tersebut menolak. Jika lawan bicara menanggapi saran kita dengan gugup atau memberikan reaksi negatif, lebih baik berhenti dan menunggu kesempatan di lain waktu. 3. Tunjukkan bahwa kita tidak berada dalam posisi untuk menasihati. Jika kita mengatakan sesuatu dengan rendah hati, seperti saya bukan ahlinya, orang lain akan merasa lebih unggul dan bisa menerima saran apapun dari kita dengan legawa. 4. Jangan lupa memberikan pujian. Sama seperti halnya ketika kita ingin makan sesuatu yang manis sebelum minum obat yang pahit. Jangan lupa untuk memperhatikan juga perasaan orang lain saat memberi nasihat. Lanjut 31. Setiap orang punya gaya bicara berbeda. Metode percakapan berorientasi disposisi. John Gray adalah penulis buku terlaris, salah satunya berjudul Men Are From Mars, Women Are From Venus. Dr. Vladas Griskevicius dari Departemen Administrasi Bisnis Minnesota University melakukan eksperimen yang menarik. Ia mencoba membuktikan apakah teori John Gray itu benar. 3 orang rekan kerja dari gender yang sama bergabung dengan perusahaan. Setelah masa percobaan, 1 orang dari mereka akan dipecat, sementara yang 1 lagi akan diberikan promosi jabatan tinggi. Ia mengucapkan kalimat ini kepada para peserta untuk merangsang semangat kompetitif. Kemudian ia mengajukan pertanyaan berikut. Suatu kali ada sebuah perayaan di tempat kerja. Apa yang akan Anda lakukan jika seorang rekan sesama jenis menumpahkan minuman ke baju Anda dan tidak meminta maaf? Para pria cenderung mengepalkan tinjunya, sementara para wanita cenderung berpikir untuk membalas dendam dengan berbicara di belakang orang tersebut. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa para wanita lebih menemukan kebahagiaan dalam hubungan dengan seseorang yang dikenalnya ketimbang uang ketika mereka kesulitan secara finansial. Sementara para pria masih berusaha mencari nafkah uang ketika ditantang secara finansial. Setiap orang memiliki kepribadian dan kecenderungan yang berbeda, sehingga hasil penelitian tersebut tidak mutlak. Namun ada hal yang perlu kita sadari, bahwa ada perbedaan cara berkomunikasi antara pria dan wanita. Suatu hari, saya pergi ke sebuah perusahaan konstruksi lokal untuk memberikan ceramah tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan karyawan. Setelah acara selesai, saya berbincang sebentar dengan CEO perusahaan konstruksi itu sambil minum teh. Sang CEO membuat suatu pertanyaan yang seolah-olah terlalu berlebihan. Ada beberapa masalah komunikasi di antara karyawan kami. Sebagai perusahaan konstruksi, sebagian besar karyawan kami adalah laki-laki. Ketika berbincang, mereka cenderung blak-blakan dan apa adanya. Namun tidak demikian dengan karyawan wanita. Mereka tampak tidak bicara jujur di depan dan suka bergunjing di belakang. Dan ini sangat tidak baik.
Karena itulah, saya merasa tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan karyawan wanita. Mendengar curhatan sang CEO, saya pun menyadari bahwa penyebab gangguan komunikasi di perusahaan konstruksi itu tak lain dan tak bukan adalah kesalahpahaman sang CEO terhadap karyawan wanita. Ia mengabaikan fakta bahwa pria dan wanita punya gaya berbicara yang berbeda. Jika di tempat kerja didominasi oleh pria, pembicaraan cenderung berorientasi pada tugas-tugas dan berfokus pada hasil. Mereka melihat sebuah gosip sebagai sesuatu yang buang-buang waktu. Jika suatu perusahaan didominasi karyawan wanita, perusahaan tersebut cenderung berorientasi pada hubungan dan proses bagi para karyawan wanita. Mengobrol adalah kegiatan untuk menghilangkan stres dan memberi mereka semangat dalam bekerja. Kegagalan untuk menerima adanya perbedaan juga sering menyebabkan terjadinya kesalahpahaman di tempat kerja. Berbicara dengan wanita itu buang-buang waktu saja. Mereka terus menceritakan kisah yang tidak berguna. Manusia itu bukan mesin yang kerja melulu, tapi tiap kali diajak ngobrol, yang mereka bicarakan tentang kerja dan kerja, jadi obrolannya tidak pernah bisa nyambung. Gaya percakapan bisa berbeda-beda tergantung sifat dan gender orang-orang yang berkumpul. Mulai sekarang, cobalah memahami gaya bicara rekan kerja yang berbeda gender, sehingga ketidakcocokan antara orang Mars dan Venus pun menghilang. Lanjut. 32. Percakapan dengan teknik eye level sangatlah efektif. Efek dari mengikuti nada bicara. Saya tidak bisa berkomunikasi baik dengan para staf. Bahkan ada beberapa yang salah paham dengan apa yang saya katakan. Seorang pemilik perusahaan UMKM meminta saran saya karena memiliki masalah dengan komunikasi internalnya. Klien saya tersebut memulai bisnis di usia 60-an setelah pensiun dari posisinya sebagai eksekutif di perusahaan peralatan rumah tangga. Sewaktu mencari barang untuk berbisnis, ia melihat adanya peluang bisnis di bidang kosmetik dan segera mendirikan perusahaan kosmetik. Sebagian besar karyawannya adalah wanita berusia 20 dan 30-an. Kemudian, CEO tersebut berniat untuk masuk ke pasar Tiongkok. Ia berpikir kalau hal tersebut akan memberikan banyak keuntungan kepada karyawannya dan mendorong mereka untuk bekerja keras. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan para staf. Ia ingin para karyawannya merasa nyaman seperti bekerja di perusahaan mereka sendiri, sehingga mau bekerja ekstra. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah pun muncul, sehingga memunculkan obrolan berikut di antara para staf. Aku merasa bos kita itu kaku banget. Perkataan bos tidak masuk akal. Sang CEO menyadari adanya masalah yang serius. Saya pun membantunya dengan berkunjung ke perusahaannya. Saya mengamati situasi yang dibicarakannya. Sepintas, sepertinya tidak ada masalah besar. Tetapi setelah mendengarkan CEO tersebut beberapa kali, akhirnya saya menemukan masalahnya. Sepertinya nada bicara Anda masih sama seperti ketika Anda menjadi eksekutif di perusahaan besar. Anda menggunakan istilah-istilah yang sulit. Anda juga sering menggunakan nada peringatan. Anda harus menghindari itu semua karena sebagian besar karyawan Anda adalah wanita. Jadi, akan lebih efektif jika Anda menggunakan nada bicara seperti para karyawan sehingga mereka bisa lebih memahami Anda. Saat berbicara, orang lain harus bisa memahami dan menerima apa yang kita katakan. Jika orang berpangkat tinggi menggunakan nada bicara yang berwibawa, orang lain akan sulit untuk segera memahaminya. Cara terbaik memberitahu seseorang untuk mengambil inti pembicaraan adalah dengan meniru nada suaranya.
Contohnya adalah ketika seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya. Seorang ibu hendak memberitahu si anak untuk tidak memasukkan mainan ke dalam mulutnya. Pada saat itu secara naluriah, sang ibu tahu bagaimana mengatakannya dengan efektif. Semua ibu akan mengatakan ini. Kalau kamu memasukkan ini ke mulut, nanti perutmu sakit. Alih-alih menggunakan nada suaranya sendiri, sang ibu menggunakan nada yang mudah dipahami sesuai usia anak. Oleh karena itu, anaknya bisa dengan cepat memahami perkataan ibunya. Karyawan yang bekerja di dealer peralatan rumah tangga pun harus berbicara dengan ramah kepada pelanggan. Mereka harus menguasai semua buku manual untuk peralatan rumah tangga yang sangat rumit dan sulit. Bagaimana jika seorang karyawan terlalu sering menggunakan jargon seperti dalam buku petunjuk? Apakah para pelanggan akan memahaminya? Yang terjadi adalah kesalahpahaman dan para pelanggan akan berpaling. Untuk mencegah situasi ketika percakapan menjadi terdistorsi, kita harus berbicara sesuai dengan kecenderungan lawan bicara kita, sehingga perkataan kita bisa dipahami dengan baik. Ketika berhadapan dengan seorang kakek yang mencari televisi, sang pramuniaga sebaiknya berkata, "Televisi ini sangat kokoh ketika digunakan. Jika terjadi kerusakan, pusat pelayanan kami akan memperbaikinya secara gratis dalam waktu 24 jam." Berbicaralah seperti ini ketika seorang ibu rumah tangga datang untuk membeli kulkas. Kulkas ini sangat hemat listrik, suhunya bisa diatur secara otomatis sehingga makanan tidak mudah rusak. Kalau membeli kulkas ini, Anda tidak perlu membeli kulkas khusus untuk kimchi karena kulkas ini memiliki tempat penyimpanan khusus kimchi di bagian bawahnya. Setiap orang memiliki cara bicaranya masing-masing. Jika kita bersikeras menggunakan nada bicara kita sendiri ketika sedang berkomunikasi dengan seseorang, orang lain mungkin merasa ditolak. Oleh karena itu, meniru nada bicara orang lain sesuai dengan situasinya juga merupakan cara yang baik untuk berkomunikasi. Pada akhirnya, orang lain akan membuka pintu hatinya untuk kita. Lanjut 33. Ada waktunya untuk berbicara banyak. Efek 5W tambah 1H. Saat ini sangat sulit untuk berkomunikasi dengan karyawan yang lebih muda dan menyebabkan pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Ini adalah kerugian besar dalam hal waktu dan uang. Ini adalah keluhan dari seorang CEO perusahaan fashion. Strategi bisnis perusahaan tersebut adalah mempercepat peluncuran produk baru dalam beberapa minggu, tetapi malah terjadi kemunduran. Saya mengunjungi perusahaan tersebut, kemudian mewawancarai para eksekutif dan karyawannya. Tidak lama setelah berbincang-bincang dengan mereka, masalahnya pun terungkap. Seorang staf muda mengatakan hal berikut. Perusahaan dan bos mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahan kami, tetapi sebenarnya tidak. Kami tidak menolak untuk diajak berkomunikasi. Masalahnya adalah bos memberikan perintah secara lisan 5-6 kali dalam satu hari dan semuanya tidak jelas. Kami ingin bertanya tapi takut dimarahi. Dalam kasus perusahaan ini, mau tidak mau harus ada banyak instruksi lisan karena berbagai tugas perlu dilakukan dengan cepat. Namun, seorang bos juga selalu dalam keadaan sibuk dengan berbagai tugas sehingga sudah biasa memberikan instruksi secara gamblang kepada para karyawannya. Oleh karena itu, ketika seorang karyawan melanjutkan pekerjaan sesuai dengan instruksi, seringkali disalahkan, kemudian mendapatkan instruksi yang sama berulang-ulang. Bos perusahaan tersebut mengira permasalahannya adalah kesalahan karyawan, tetapi hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Hal ini harus dilihat sebagai tanggung jawab supervisor dalam mengawasi pekerjaan. Ada juga waktunya ketika mereka menginginkan karyawannya melakukan yang terbaik.
Seorang karyawan yang sudah lama membangun karir dalam pekerjaannya akan mengerti instruksi-instruksi yang gamblang hanya dengan melihat mata bosnya, tetapi karyawan baru tidak seperti itu. Instruksi perlu diberikan secara terperinci, satu demi satu, barulah tidak akan ada kesalahan dalam pekerjaan mereka. Sebagai contoh, ketika seorang manajer supermarket memberikan instruksi kepada karyawan baru seperti berikut. Tolong barangnya diatur lagi. Tolong POP-nya diganti. Apakah karyawan baru akan memahami instruksi tersebut dengan benar? Pertama, mereka tidak tahu produk mana yang harus diatur dan bagaimana mengaturnya. Kedua, mereka tidak tahu kapan harus mengganti lagu. Masing-masing instruksi tersebut perlu diganti agar bisa dijalankan tanpa masalah. Tolong susun ramen dan nasi instan ini. Setelah itu cek barang-barang yang stoknya sudah habis dan laporkan ke saya. Setelah toko tutup, tolong ganti POP promosinya. Jika instruksi khusus seperti itu diberikan, bahkan karyawan yang tidak berpengalaman pun akan cepat memahami dan melakukannya tanpa hambatan apapun. Perusahaan yang meminta saran kepada saya tadi sering memberikan instruksi yang tidak jelas kepada karyawannya. Bukankah akan lebih baik kalau menggunakan logo yang menonjol? Mengapa kita tidak mencoba masuk ke pasar wanita muda dengan gaya hidup trendy akhir-akhir ini? Instruksi abstrak semacam itu harus diubah menjadi lebih praktis dan terperinci. Logo kaos lengan pendek musim panas harus lebih menonjol, mungkin dengan warna kuning atau merah. Bagaimana kalau kita membuat pakaian yoga yang nyaman digunakan dan trendy, yang mencerminkan gaya hidup wanita usia 20-an? Banyak orang mengatakan semakin kompeten seorang bos, semakin banyak bicaranya. Pada titik ini, banyak bicara bukan berarti mengomel atau bergosip yang tidak perlu. Artinya, mereka banyak bicara karena memberikan instruksi kerja yang detail dan spesifik kepada karyawannya. Instruksi tersebut beberapa kali lebih banyak daripada apa yang akan dikatakan bos tak berkompeten saat memberi perintah. Instruksi khusus tidak hanya penting di tempat kerja dan bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua sering memberikan instruksi kepada anaknya, senior kepada junior, atau guru kepada siswanya. Oleh karena itu, ada baiknya jika instruksi-instruksi tersebut dibuat sespesifik mungkin sehingga orang lain tidak salah mengerti dan dapat memahami secara akurat. Cara untuk memberikan instruksi khusus dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengikuti prinsip 5W tambah 1H. Komunikasi akan berjalan lancar ketika what, who, when, where, why, dan how terpenuhi. Minimal di dalam instruksi tersebut mengandung apa, hasil, kapan, tenggat waktu, mengapa, hasil atau tujuan, dan bagaimana, metode. Lanjut 34. Semakin kita mendengarkan, komunikasinya akan semakin nyambung. Efek mendengarkan. Setelah lama berpisah, dua orang sahabat akhirnya bertemu kembali dan mengobrol. Mereka kemudian menceritakan semua hal yang terjadi pada mereka selama ini. Mereka berdua sibuk menceritakan kisahnya masing-masing sehingga tidak memiliki waktu untuk mendengarkan satu sama lain. Setelah selesai berbicara, mereka berdua bangkit dari tempat duduknya. Keduanya berbicara untuk waktu yang cukup lama. Apakah kata-kata orang lain bisa dikomunikasikan dengan baik? Untuk menerima kata-kata orang lain tanpa distorsi, Anda membutuhkan sikap mendengarkan. Namun, bagi kedua orang tadi, proses tersebut dihilangkan sehingga distorsi dan miskomunikasi pun tidak dapat dihindari. Menurut sebuah penelitian, 75% komunikasi verbal diabaikan atau disalahpahami, kemudian langsung dilupakan. Oleh karena itu, kita memerlukan kegiatan mendengarkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Mengenai kegiatan mendengarkan ini, banyak orang terkenal yang sudah menekankan berkali-kali.
Larry King, raja talk show, pernah berkata, untuk menjadi pembicara yang baik, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Jika bisa mendengarkan dengan saksama, Anda bisa merespons dengan lebih baik dan berbicara lebih baik ketika tiba giliran Anda untuk berbicara. Stephen Covey, penulis The 7 Habits of Highly Effective People, mengatakan, perbedaan antara orang sukses dan yang tidak sukses terletak pada kebiasaan mendengarkan. Gong Byung-ho, seorang pakar manajemen, mengatakan, orang yang tidak bisa mendengarkan akan sulit untuk berempati. Bukan hanya itu, kemampuan untuk mendengarkan akan mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, serta bisa membangun kepercayaan di antara orang-orang. Saat mendengarkan, kita secara aktif menanggapi percakapan. Kita pun dapat berbicara lebih baik dan dengan sendirinya mampu berkomunikasi dengan baik. Mendengarkan adalah batu loncatan untuk mencapai percakapan yang sukses, serta menghadirkan kepercayaan dan kredibilitas. Bagaimana jika kita tidak bisa mendengarkan? Kita balik saja situasinya. Jika tidak bisa mendengarkan dengan baik, percakapan akan menjadi kacau, atau kita tidak bisa menyaring apa yang orang lain katakan. Jika tidak dapat menanggapi percakapan, kita mungkin akan salah bicara. Memang tidak mudah untuk berhasil dalam percakapan karena jika komunikasi terganggu, kepercayaan dan kredibilitas akan menurun tajam. Mendengarkan memang tidak mudah. Untuk menerima apa yang orang lain katakan, Anda tidak boleh pasif dan tetap menjaga telinga agar tetap terbuka. Memang, dalam hal ini diperlukan sikap proaktif. 1. Membenamkan diri, to immerse oneself. Kecepatan berpikir 4 kali lebih cepat dari kecepatan berbicara. Kecepatan berpikir 400 sampai 500 kata per menit. Sementara kecepatan berbicara 100 sampai 150 kata per menit. Jadi, jika tidak mengatakan apa-apa, otak kita memiliki sisa energi. Dengan menggunakan energi ini, kita bisa fokus untuk memahami tidak hanya apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga psikologi dan niat di baliknya. 2. Mencoba berada di posisi orang lain. Tempatkan diri kita pada posisi orang lain dan cobalah untuk memahami apa yang orang lain katakan. 3. Penerimaan, acceptance. Jangan menilai pendapat orang lain dengan prasangka, tetapi terimalah apa adanya. 4. Integritas. Cobalah untuk sepenuhnya memahami perasaan dan psikologi orang lain, kemudian ajukan pertanyaan untuk memastikan kita memahaminya secara menyeluruh. Dengan memiliki keempat elemen tersebut, kita dapat mendengarkan secara efektif. Semakin kita mendengarkan, semakin kecil kemungkinan kita salah dalam memahami percakapan dengan orang lain. Lanjut 35, kebiasaan memegang pena agar bisa mendengarkan dengan saksama. Tekanan psikologis. Ada seseorang yang dulunya bekerja di perusahaan keuangan, kemudian bekerja sebagai agen perusahaan setelah pensiun. Ketika mulai menjalani pekerjaan tersebut, ia merasa percaya diri. Ia sangat ahli di bidang tersebut karena sudah lama berkecimpung di industri keuangan. Ia pikir dirinya bisa menghasilkan penjualan yang tinggi di daerahnya. Namun, ekspektasinya terlalu besar. Setelah melakukan banyak pertimbangan, ia pun meminta nasihat saya. Awalnya, para pelanggan sangat menyukai saya, tetapi ketika saya mulai masuk ke pokok pembicaraan, mereka seakan-akan mewaspadai saya. Setelah itu, mereka tidak menunjukkan niat untuk mengontak saya kembali. Sepertinya ada masalah dengan cara berkomunikasi saya. Saya berbicara dengannya beberapa kali dalam sesi-sesi konsultasi. Klien saya kali ini sangat terampil dalam percakapan. Jadi, saya menciptakan situasi ketika ia benar-benar melakukan percakapan dengan para pelanggannya. Dan itu direkam dalam video. Masalahnya pun terungkap ketika saya menunjukkan video tersebut kepadanya dan memberikan saran, ia merasa agak keberatan.
Sepertinya Anda memiliki kebiasaan mencatat dan itu berdampak buruk bagi pelanggan Anda. Kebiasaan mencatat saat mengobrol dengan pelanggan adalah sebuah kebiasaan yang baik. Bukankah menyenangkan? Bisa menunjukkan sikap memperhatikan sekaligus merekam detail penting dari orang lain supaya kita tidak melupakannya. Saya pun terus memberikan masukan kepadanya. Hal itu biasa dilakukan di dalam perusahaan, tetapi bagi seseorang yang belum akrab dengan kita, perilaku seperti itu tidak sopan dan menjadi penghalang untuk berbicara. Siapa yang pertama kali terlintas di benak kita ketika mendengar kalimat seseorang yang selalu mencatat ketika berbicara dengan orang lain? Orang yang pertama kali terlintas di benak kita tentulah reporter. Ketika seorang reporter mewawancarai seseorang, ia mendiktekan setiap kata yang diucapkannya tanpa melewatkan sepatah kata pun untuk mencatat seluruhnya. Namun, bagaimana perasaan pewawancara ketika mereka melihat sang reporter menulis jawabannya di sebuah memo? Mereka akan merasa gugup dan cemas. Bagaimana kalau saya salah bicara? Saya tidak salah mengingatnya, kan? Lain ceritanya bila reporter memberitahu mereka untuk berbicara dengan bebas karena mereka bisa saja membuat kesalahan. Namun ketika melihat orang lain mencatat kata-kata kita, sulit untuk berbicara dengan nyaman dan tidak mudah untuk membuka hati. Tentu saja tidak akan terjadi komunikasi yang lancar. Selain itu, saat melihat orang tersebut membuat catatan, saya merasa terbebani oleh suatu pemikiran bahwa perkataan saya akan tersimpan dalam catatan untuk waktu yang lama. Percakapan yang nyaman akan segera hilang di udara. Sebagian besar adalah percakapan pribadi atau percakapan bisnis. Namun, jika memulai percakapan dengan buku catatan di tangan, lawan bicara kita akan berhenti berbicara. Ada dua contoh ketika sebuah percakapan diperbolehkan untuk membuat catatan yang tidak memberatkan pihak lain. Pertama, jika ingin membuat catatan ketika orang lain mengatakan sesuatu yang penting, kita bisa membuat catatan setelah meminta pengertian mereka. Anda baru saja mengatakan sesuatu yang penting. Bolehkah saya meluangkan waktu untuk mencatatnya? Oleh karena itu, setelah percakapan selesai, kita bisa membuat catatan. Pihak lain bisa berbicara dengan bebas tanpa tekanan untuk mencatat kata-kata mereka. Tidak masalah apakah pendengar akan mencatat atau tidak. Saat berbicara dengan seseorang yang tidak dekat dengan kita, jangan membuat catatan seolah-olah sedang menuliskan semua yang dikatakan orang itu sejak awal. Saat mereka melihat kita memegang pena dan melihat ke bawah untuk membuat catatan, maka komunikasi akan terputus. Ada waktu yang diperbolehkan untuk mencatat dan ada waktu untuk tidak mencatat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4 dari buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati Oh Soo Hyang. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5 ketika percakapan berubah, hubungan pun berubah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.